Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini adalah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Aman Sentosa. Kita sudah menyelesaikan neraca lajur yang mana neraca saldonya sudah disesuaikan dan sudah bisa menjadi dasar kita untuk pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan kita buat, yang pertama adalah laporan operasional. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Kemudian sebenarnya ada laporan SIPA ya, cuma laporan SIPA-nya nanti kita jelaskan saja. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Tapi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya 4, yaitu LO, LRA, LPE, LN saja. Untuk LAK-nya nanti di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah laporan operasional. Akun-akun yang masuk laporan operasional ini adalah akun-akun bernomor 8 dan 9. Di sini yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan itu datanya kita ambilkan saja dari neraca lajur, yaitu pendapatan retribusi LU. Tinggal kita copy pastekan saja. Begitu juga dengan nominalnya senilai 25.500.000. Ngambil nominalnya itu berasal dari neraca saldo telah disesuaikan. Ini kita buat rupiah. Maaf, ini lebih satu ya. B1. Kalau sudah, di sini adalah total pendapatan karena pendapatannya cuma satu. Jadi ini kita totalkan sama dengan 25.500.000. Kemudian yang kedua adalah beban. Sama, data beban juga tinggal kita copy pastekan saja dari neraca lajur. Beban. Begitu juga dengan nominalnya. Kita copy pastekan. Nah, sama dengan total beban. Kita jumlahkan total bebannya. Kalau sudah, total pendapatan dikurangi total beban ini sama dengan surplus atau defisit LO. Di sini pendapatannya 25.500.000 dikurangi dengan beban yang banyak, pasti hasilnya adalah defisit senilai 149.032.500. Datanya ini sama persis yang ada di neraca lajur 149.032.500. Itu untuk pembuatan laporan operasional. Yang berikutnya kita mengerjakan laporan realisasi anggaran. Caranya sama dengan laporan operasional, yaitu pendapatan LRA dikurangi dengan belanja LRA. Sebenarnya untuk LRA ini ketambahan akun pembiayaan dan transfer, tetapi di sini tidak ada data tentang pembiayaan dan transfer. Jadi kita langsung saja pendapatan. Datanya kita copy pastekan saja dari neraca lajur. Begitu juga dengan nominalnya 25.500.000. Coba ini pas udah bisa, jadi harus paste spesial.
25.500.000. Kemudian dikurangi dengan belanja. Jadi bedanya kalau LO itu namanya adalah beban, kalau LRA namanya adalah belanja. Ini datanya tinggal kita copy paste saja. Masukkan ke LRA. Nominalnya kita ambilkan dari neraca saldo telah disesuaikan. Kalau sudah, kita jumlahkan. Maaf, ini kurang satu ya, kurang total pendapatan. Di sini kurang total pendapatan. Nah, gini. Begitu juga yang belanja, kita totalkan menjadi total belanja. Kita totalkan sama dengan 1622500. Kemudian hasilnya dari total pendapatan dikurangi total belanja ini sama dengan surplus atau defisit LRA. Di sini juga sama, hasilnya adalah defisit 1597. Nilainya ini akan sama dengan LRA yang ada di neraca lajur, yaitu 1597 juta rupiah. Sudah selesai untuk laporan realisasi anggarannya. Nah, gini. Untuk pembuatan laporan keuangan itu teori yang saya pakai adalah teori yang berasal dari bukunya Kusmayadi, Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Ya, baiklah, kalau sudah kita mengerjakan LO dan LRA, maka yang berikutnya kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas. Simpelnya begini. Laporan perubahan ekuitas itu hampir sama dengan laporan perubahan modal, yaitu modal awal ditambah laba atau dikurangi dengan rugi dan juga nantinya akan dikurangi dengan dividen atau preferred. Sedangkan kalau laporan perubahan ekuitas pada instansi pemerintah itu nanti cara pengerjaannya adalah sama, yaitu ekuitas awal yang ada di neraca lajur, ekuitas awal, begitu juga dengan nominalnya, ekuitas awal, ekuitas awal, kemudian ditambahkan dengan surplus, surplus atau defisit LO yang ada di laporan operasional, kemudian ditambahkan dengan surplus atau defisit LRA. Di sini jumlahnya adalah ini. Di neraca lajur ada surplus atau defisit LRA yaitu ekuitas sal di sebelah kredit ditambah dengan surplus atau defisit LRA di sebelah debit di sini. Ini kan debit ya. 1597. Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 0. Yaitu di neraca lajur ada sal di sebelah kredit dan juga ada sal di sebelah debit. Ini. Jadi jumlahnya nanti adalah 0. Surplus. Nah, kemudian setelah itu akan kita tambahkan dengan RKPPKD. Nah, jumlahnya ini dari neraca lajur, yaitu RKPPKD 1597.
Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan semua menjadi ekuitas akhir. Kalau ini adalah ekuitas awal. Kita jumlahkan saja. Sehingga ekuitas akhirnya berjumlah 738.467.500. Nah, ini ekuitas awal ditambah atau dikurangi surplus defisit LO, kemudian ditambah atau dikurangi surplus defisit RRA, kemudian ditambah atau dikurangi RKBPKD. Itu cara pengerjaan dari laporan perubahan ekuitas. Kalau sudah mengerjakan laporan perubahan ekuitas, maka berikutnya kita mengerjakan laporan neraca. Datanya juga sama, berasal dari neraca lajur. Yang pertama adalah, jadi ini kolomnya ya, aktiva dan pasiva. Aktiva yang pertama adalah aktiva lancar. Datanya juga tinggal kita copy pastekan saja dari neraca lajur, yaitu ada kas dan setara kas dan juga persediaan. Tinggal kita copy paste saja. Begitu juga dengan nominalnya dari neraca akhir. Kita pastekan. Kalau sudah, kita jumlahkan menjadi jumlah aktiva lancar. Di sini jumlahnya cuma 1 juta. Karena kasnya semuanya sudah disetor ke BPKD. Yang berikutnya setelah aktiva lancar adalah aktiva tetap. Aktiva tetap, yakni untuk tanah sampai dengan akumulasi penyusutan. Kita copy pastekan. Begitu juga untuk nominalnya, juga kita copy pastekan. Laporan neraca. Nah, di sini untuk nilai akumulasi itu karena kontrak akun, maka itu nilainya adalah negatif 10 juta rupiah. Kurang 01. Kalau sudah, kita jumlahkan menjadi jumlah aktiva tetap. Enaknya kalau pakai Excel, tinggal klik-klik, kalau menjumlahkan, kita sumkan saja. Kalau sudah, di sini menjadi jumlah aktiva, yaitu aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Selesai untuk bagian aktivanya. Yang berikutnya adalah bagian pasiva. Dalam persamaan akuntansi itu dikenal aktiva sama dengan pasiva, yaitu kalau kita jabarkan lagi sama dengan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Jadi pasiva di sini yang pertama adalah kewajiban. 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 Itu pergantian jam. Kewajiban yang pertama ini hanya ada utang PFK dan juga utang belanja. Tetapi utang PFK-nya di sini nominalnya ada 0. Jadi yang kita masukkan hanya utang belanja saja. Utang belanja. Nominalnya juga kita copy pastekan saja 1532500.
Ini kita rupiahkan. Kalau sudah, kita jumlahkan menjadi total kewajiban. Senilai 1.532.500. Kemudian selesai kewajiban, maka yang berikutnya adalah ekuitas. Ekuitas di sini itu berasal dari laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas akhir senilai 738.467.500. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan menjadi jumlah pasifa. Kalau tidak keliru, maka benar. Kalau keliru, maka tidak benar. Jumlahnya pasti balance, yaitu 740 juta rupiah. Selesai untuk laporan neraca. Jadi enaknya kalau kita mengerjakan pakai Excel itu kita tinggal copy paste saja. Tapi tinggal rumusnya pun tinggal kita copy paste saja. Nah, itu kita sudah mengerjakan laporan operasional yang terdiri dari akun bernomor 8 dan 9 dikurangi sama dengan surplus atau defisit LO. Kemudian yang kedua adalah laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan LRA dikurangi dengan belanja LRA sama dengan surplus atau defisit LRA. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yakni ekuitas awal ditambah atau dikurangi defisit LO, kemudian ditambah atau dikurangi defisit surplus atau defisit LRA, kemudian ditambah atau dikurangi RKPBKD. Tapi di sini surplus atau defisit LRA itu hasilnya pasti 0 karena ada surplus atau defisit LRA di sebelah debit dan juga ada surplus atau defisit LRA di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Sehingga didapatkan ekuitas akhir. Berikutnya kita mengerjakan laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi aktiva dan posisi pasifa. Aktiva terdiri dari aset lancar dan juga aset tetap, sedangkan pasifanya terdiri dari kewajiban dan juga ekuitas. Nama akun dan nominal aktiva dan pasifa itu berasal dari neraca lajur telah disesuaikan. Kecuali ekuitas. Kalau ekuitas itu nominalnya berasal dari laporan perubahan ekuitas untuk ekuitas akhir. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan antara aktiva dan juga pasifa. Dan hasilnya harus balance atau sama. Ya, itu saja dari saya. Kalau untuk LAK, insya Allah nanti akan saya bahas karena ada teori-teori yang ingin saya bagikan tentang cara pembuatan laporan arus kas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.